Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, terkasih dalam Tuhan, bacaan Injilnya sangat pendek. Tetapi dalam pendeknya Injil ini termuat ada sesuatu yang luar biasa dalamnya bagi diri kita. Kita bisa melihat di sana seorang perempuan yang seolah-olah iri terhadap Bunda Maria. Kenapa? Karena Bunda Maria yang melahirkan dan menyusui Tuhan Yesus. Ada satu kebanggaan kalau seorang ibu melahirkan seseorang yang besar. Di situ ada perempuan yang iri dengan Ibu Maria seperti itu. Namun keiriannya ini justru memperlihatkan ada sesuatu ikut bangga juga. Kalau menjadi seorang ibu yang memang melahirkan tokoh besar, dan tokoh besar itu adalah tokoh yang sungguh-sungguh memperlihatkan aspek-aspek positif dalam kehidupannya. Jadi kebanggaannya juga dirasakan oleh seorang perempuan yang seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat di sana, kebanggaan ini ternyata kita bisa membayangkan kebanggaan itu ya. Kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Namun Tuhan Yesus mematahkan kebanggaan itu. Dia mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Untuk memperlihatkan bahwa Ibu Maria, ibunya, bundanya adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dengan dia itu dikandung oleh Bunda Maria, Bunda Maria mendapatkan panggilan sebagai orang tua, sebagai ibunda. Tidak hanya panggilan itu saja, namun dia betul melaksanakannya secara konsekuen. Dia menghidupi panggilan itu dengan baik pula. Dan panggilan yang sungguh-sungguh diemban oleh Ibu Maria, dalam tanda kutip, menjadi tanggung jawab dalam hidupnya. Seolah-olah seluruh misi hidupnya itu mau ditujukan untuk memenuhi panggilan itu. Sebetulnya di sana mau diungkapkan adalah panggilan seorang ibu. Nah, kalau kita panjenengan para ibu itu juga mendapatkan panggilan untuk menjadi seorang ibu yang melahirkan dan nantinya juga mendampingi, melihara, mendidik seorang anak. Kalau seorang ibu lupa akan panggilan itu, maka akan ada salam dalam tanda kutip keteledoran di dalam mendidik pula. Kalau ada keteledoran dalam mendidik, proses perkembangan anak dalam pendidikannya menurut dampingan ibundanya itu akan mengalami sesuatu yang tidak membanggakan dalam hidupnya pula. Karena Tuhan Yesus mau mengatakan berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya, berarti ibundanya pun itu juga tidak hanya sadar akan panggilannya, namun juga dalam proses pendidikan, pendampingan anaknya, dia bekerja sama dengan Tuhan yang memanggil dirinya. Berarti dia mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan akhirnya membagikannya kepada anaknya. Nah, sekarang, dalam zaman sekarang, kebalikannya. Banyak orang bangga ingin punya anak. Senang
kalau enggak punya anak biasanya tetap minta untuk didoakan supaya mempunyai anak. Pada saat mengandung juga senang. Walaupun juga punya pikiran, nanti proses kelahirannya menyakitkan enggak ya. Yang penting adalah rasa senang dan bangga itu. Karena dipercaya menjadi seorang ibu. Lalu pada saat anak itu lahir, mulai menjadi sesuatu yang istilahnya itu perjuangan dari seorang ibu untuk mendampingi anak itu. Karena anak sudah mempunyai aspek mandiri dalam kehidupannya dan dia harus mampu untuk mendidiknya. Dalam proses pendidikan itulah seorang ibu, kalau ini ada satu istilahnya tanggung jawab bahwa dia merasa ada panggilan sebagai seorang ibu, maka dia harus bisa bekerja sama dengan Allah yang memanggil dia sebagai seorang ibu itu. Dalam panggilan untuk mendengarkan firman Tuhan inilah, ini akan ada proses kebahagiaan tersendiri. Karena selain dia bekerja sama dengan Tuhan, seorang ibu akan mempunyai sesuatu, yakni keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Semua sabdanya akan mudah untuk ditangkap. Dan hasil dari penangkapan firman Tuhan itulah yang nantinya akan diseringkan kepada anaknya. Dan proses mendengarkan dan keintiman bersama dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Kenapa? Karena itulah yang akan dituju oleh setiap manusia kesempurnaannya dalam kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia ini selesai. Orang mendamba untuk senantiasa intim, dekat, akrab dengan Tuhan nanti setelah kita mati. Maka kalau orang sudah di dunia ini sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, dalam arti memeliharanya, menumbuh kembangkannya dan nantinya membagikan, berarti bukankah dia sudah menciptakan dalam arti surga dalam kehidupan di dunia ini. Maka Tuhan menekankan hal itu, maka berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Ibu bapak, saudara terkasih, untuk juga menjelaskan bahwa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya bukan hanya milik seorang ibu, tetapi juga laki-laki juga mampu untuk melakukan itu pula. Maka sebetulnya kita semua dipanggil. Kebahagiaan menjadi ibunda dari Ibu Maria, dari Tuhan Yesus hanya satu orang yang memiliki, yakni Bunda Maria. Namun setiap orang mampu untuk menjadi seperti Bunda Maria kalau dia mendengarkan intim dengan Tuhan dan nantinya menumbuh kembangkannya dan bisa men-sharingkan kepada yang lain. Lalu ada pertanyaan, nah kalau kami itu nantinya tidak punya anak gimana? Kita tetap bisa mengembangkan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita ini, kita bagikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Sharing, membagikan inilah, itu menjadi tanda bahwa kita dekat dengan Allah. Intim dengan Allah. Maka mari kita mencoba dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menikmati keintiman kita dengan Allah supaya kita mempunyai kebahagiaan di dunia dan juga nanti setelah mengalami kematian. Selamat merenungkan.